Halo Sobat Grandly, ketemu lagi di Kuliah Home. Tema kali ini berjudul Bola Liar Sang Presiden. Takdirnya yang bulat membuat bola mudah untuk dimainkan. Alasan ini masuk akal, karena ujungnya adalah menjadi pemenang, bukan pecundang. Bola sebagai suatu kepentingan sangatlah enak untuk digoreng. Mengapa dikatakan enak? Dikatakan enak karena bola yang digiring menjanjikan kursi kekuasaannya yang empuk. Dari sinilah kisah bola liar sang presiden dimulai. Konon, para malaikat jenuh dengan kesepiannya. Akhirnya, mereka pun sepakat membuat 4 bola untuk menghibur diri dan melepas dahaga dari kepengatan. Bola yang bisa ditendang kapanpun. Bola yang sibuk dengan tradisi dan barang dagangannya masing-masing. Biar tidak membosankan, malaikat pun memberi nama kepada bolanya. Ada yang bernama sekuler, teokratik, si plural, dan yang terakhir bernama monolitik. Sekuler bertugas memisahkan urusan private dan urusan publik. Teokratik bertugas mengendapkan nilai-nilai kebenaran agama dalam berpolitik. Plural bertugas membuat kekuasaan menjadi berwarna di tengah keberagaman. Sedangkan monolitik bertugas melanggengkan kursi kekuasaan dengan satu komando. Contoh sekuler adalah kebijakan yang tidak lagi ribut tentang mayoritas dan minoritas. Contoh teokratik adalah partai politik B dengan nilai-nilai kebenaran agama sebagai basisnya. Contoh plural adalah partai politik di era demokratisasi. Sedangkan contoh monolitik adalah institusi dengan satu garis komando sebagai cirinya. Permainan bola pun dimulai. Dari sinilah cerita asiknya. Tim sekuler melawan teokratik dan tim plural melawan monolitik. Pertandingannya seru. Pertandingannya saling gigit, diwarnai dengan kekerasan, dan wasit pun banyak mengeluarkan kartu kuning maupun kartu merah. Di tengah permainan, ternyata keempat tim berkompromi dan berbisik-bisik. Ini dilakukan agar gawangnya aman dan nyaman. Permainan berubah menjadi tontonan dan menjadi berita utama, dan kalangan wartawan pun mencoba melakukan analisisnya. Apa dan mengapa keempat tim melakukan dagelan tersebut? Dan para pakar pun diundang. Ada pengamat politik, pengamat ekonomi, dan ada dari kalangan akademis. Tidak lupa juga kalangan civil society diundang. Semuanya terlibat dalam dialog yang sangat sengit. Sambil menikmati minum dan makanan, para pengamat dan masyarakat sipil pun mulai memahami bahwa dagelan sudah dirancang demi merawat kekuasaannya masing-masing. Biar mudah melihat guliran bolanya, baiknya kita petakan saja. Ya, seperti ini petanya.
Setiap bola mempunyai gawangnya masing-masing. Namun, untuk melebarkan kekuasaannya, setiap bola sanggup bergulir ke kuadran yang membawa keuntungan baginya. Ada 4 kuadran dalam permainan bola tersebut. Kuadran sekuler monolitik, sekuler plural, maupun kuadran teokratik monolitik atau kuadran teokratik plural. Semuanya bagus dan berpeluang untuk menang. Apa arti semua ini? Artinya, bola itu liar dan siap dimainkan bila lapangan dan kandangnya mendukung. Kemana mobil kekuasaan berjalan, ke situ bola ditendang, dioper, dan ditangkap. Setiap kepentingan menyukai cara ini. Begitulah kekuasaan berpindah dari tangan kelas yang kalah ke tangan kelas yang menang. Biar tambah asik, kualitas permainan ditingkatkan lagi ke level puncak. Ada 4 kubu juga, yakni kubu libertarian melawan justice dan kubu nasionalis melawan kubu global. Kubu libertarian adalah kubu yang menonjolkan kepentingan individu. Kubu justice adalah kubu yang menonjolkan kepentingan bersama. Kubu nasionalis adalah kubu yang menonjolkan kepentingan sebuah nation state. Dan kubu global adalah kubu yang menonjolkan isu-isu dunia seperti lingkungan, gender, dan geopolitik. Permainannya sama dengan kubu sebelumnya, penuh intrik dan taktik demi perebutan sumber daya. Bila kedua kubu digabung, jadinya seperti ini. Anda lihat saja gambarnya. Jadi, eloknya bermainlah di setiap kubu yang menguntungkan. Misal, di kubu sekuler plural dan justice global. Itulah lapangan politiknya yang indah. Begitulah Sobat Grandly, cerita bola liar dimainkan demi kejayaan kursi kekuasaan. Pesannya satu, yakni bermainlah dengan hati-hati, karena lapangan itu licin namun menyenangkan. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya.